Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Mustafa dengan NIM 5514220068. Saya berasal dari kelompok 1 dan pada hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai progres tugas-tugas yang saya sudah kerjakan dari awal perkuliahan hingga UTS ini begitu. Yang mana untuk mata kuliah Desain Arsitektur 5, yang mana untuk pembahasan dari mata kuliah Desain Arsitektur 5 yaitu high rise building atau bangunan berlantai banyak begitu. Bisa kita lihat di sini untuk studi preseden saya mengambil Mariana Bay Sands, yang mana Mariana Bay Sands ini berada di Singapura. Mariana Bay Sands adalah sebuah ikon arsitektur modern yang menggunakan desain inovatif dengan fungsionalitas tinggi. Bangunan ini terdiri dari 3 menara setinggi 55 lantai yang saling terhubung oleh sebuah struktur atap unik yang menyerupai kapal besar yang dikenal dengan Sky Park. Jadi Sky Park ini merupakan bagian yang ini guys, yang di atas, yang mana Sky Park itu merupakan penghubung antara satu bangunan dan bangunan yang lain, satu gedung dan gedung yang lain. Bisa kita lihat ini sistem struktur dari Mariana Bay, yang mana ini ada 3 gedung yang disatukan oleh sistem struktur seperti kapal besar yang berada di atas, yang mana itu disebut sebagai Sky Park begitu. Bisa kita lihat di sini adalah interior dan eksterior dari gedung tersebut. Dan untuk ini merupakan denah secara luas dari gambaran secara luas dari denah Mariana Bay, Singapura. Berikut untuk penentuan atau penelusuran tema rancangan, kami menggunakan untuk kelompok 1 itu sendiri, kami menggunakan arsitektur regionalisme di dalam arsitektur, di mana di dalam arsitektur regionalisme adalah perkembangan arsitektur yang memperhatikan tetap karakteristik regional yang erat dengan budaya, iklim, teknologi pada saat itu, serta perpaduan antara yang lama dengan yang baru, sehingga dan berharap yang dihasilkan akan bersifat lestari begitu. Bisa kita simpulkan bahwa arsitektur dengan tema regionalisme itu merupakan arsitektur yang modern, namun akan tetap mempertahankan identitas atau ikon-ikon budaya ciri khas pada satu daerah yang merupakan daerah yang menjadi site atau tapak dari bangunan itu sendiri begitu kurang lebih. Kemudian lanjut. Sini ada beberapa studi preseden dan beberapa penjelasan, mungkin akan saya skip karena nanti akan terlalu panjang. Seperti ini contoh. Ciri-ciri bisa kita lihat sini, ciri-ciri konsep desain regionalisme. Yang pertama, lebih mementingkan place atau ketimbang yang bersifat ruang atau space yang lebih abstrak. Yang berikut, lebih mementingkan keterikatan dengan bentang alam atau topografi ketimbang dengan bangunan atau tipografi begitu. Contoh beberapa ciri-ciri dari arsitektur regionalisme. Yang berikut ini ada beberapa studi preseden. Satu saja yang akan saya bacakan yaitu pemaparan tema regionalisme Menara Telkom Malaysia. Menara Telkom Malaysia atau Menara TM Tower menjulang tinggi megah di kawasan Bangsar, Kuala Lumpur dengan ketinggian 310 meter dan 77 lantai. Bangunan ini memiliki siluet khas yang unik dibandingkan dengan pencakar langit lainnya, dengan bentuk yang berincung ke atas menyerupai rebung atau bambu, simbol pertumbuhan dan kekuasaan bangsa Melayu. Bisa kita lihat ini untuk struktur dari bangunan itu sendiri. Sementara ini interior dari bangunan. Fasad bangunan terinspirasi TM Tower terinspirasi meruncing dan
yang mencerminkan rebung bambu yang akan menjadi inspirasi desain utamanya, yang bisa diartikan sebagai karena rebung bambu itu akan cepat tumbuh, sebagaimana kita tahu bahwa bambu itu merupakan salah satu tanaman yang memiliki pertumbuhan yang luar biasa cepat. Diharapkan bahwa bangunan itu akan mendapat konsep dari rebung itu sendiri, yang mana akan mencerminkan pertumbuhan yang sangat cepat di daerah Malaysia begitu. Berikut. Untuk yang berikut merupakan identifikasi pengguna dan analisis aktivitas kebutuhan ruang dan standar persyaratan ruang, besaran ruang, dan organisasi ruang begitu. Bisa kita lihat di sini fungsi dari bangunan. Fungsi utama itu merupakan hotel, sementara fungsi penunjang lainnya merupakan shopping mall dan convention center. Fungsi bangunan untuk pengguna tetap seperti staff mall, staff convention center, staff hotel, dan sebagainya, kurang lebih itu akan ada 750 orang staff di dalamnya. Sementara penghuni atau pengguna tidak tetap, yaitu seperti pengguna hotel, tamu convention center, pengunjung shopping mall, dan lain sebagainya, diasumsikan per hari akan ada sekitar 12.000 orang per hari begitu. Untuk tabel analisis aktivitas bisa kita lihat di sini ada beberapa pengguna yang akan melakukan beberapa aktivitas di bangunan tersebut. Ini bisa kita lihat untuk bangunan hotel, untuk bangunan shopping mall, dan berikutnya adalah tabel besaran ruang. Mungkin tidak akan saya bacakan satu persatu karena akan sangat memakan banyak waktu. Tapi bisa kita lihat sini ada beberapa ruangan. Tabel besaran ruang ini sudah dibuat berdasarkan berdasarkan kebutuhan ruang-ruang yang harus berada di hotel, berada di convention center, dan berada di shopping mall. Jadi sudah disesuaikan dengan ruangan-ruangan yang harusnya memang berada di gedung-gedung tersebut, berada di bangunan-bangunan tersebut, yang mana untuk analisis atau sumber dari besaran ruang itu sendiri saya ambil berdasarkan dua hal, yaitu pertama data arsitek. Yang jelas harus menggunakan data arsitek. Namun jika tidak menemukannya di data arsitek, kita bisa menggunakan saya menggunakan yang namanya asumsi pribadi, yang mana asumsi pribadi ini akan saya ambil dari dari studi preseden, dari studi kasus yang mungkin berada di daerah lain atau berada di negara lain begitu. Kurang lebih untuk bangunan yang segini dan kapasitas yang segini akan menggunakan ruang yang segimana begitu. Jadi asumsi pribadi saya pun berdasarkan dari studi preseden begitu. Bisa kita lihat di sini untuk hotel ada kamar twin bed, triple bed, quad bed, ada toilet, staff, toilet laki-laki, toilet disabilitas, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ini untuk area shopping mall. Bisa kita lihat di sini perbedaan ruang yang cukup mencolok, di mana untuk hotel itu lebih diisi oleh banyak kamar-kamar dan ruang-ruang staff dan administrasi. Sementara untuk shopping mall itu lebih ke kayak tenan-tenan dan booth-booth begitu untuk berjualan begitu, dan juga ada kasir, administrasi, dan lain sebagainya. Sementara perbedaannya dengan convention center itu memiliki ruang yang cenderung lebih luas-luas, di mana seperti ada ballroom, ada exhibition hall, ada auditorium, backstage, dan lain sebagainya, yang mana ruang-ruang tersebut merupakan ruang yang membutuhkan besaran ruang yang cukup luas, yang lumayan luas begitu. Jadi berbeda halnya dengan hotel, yang dimana hotel cenderung memiliki
ruang yang cukup sempit-sempit, mungkin ada beberapa ruang yang luas seperti lobby dan lain sebagainya. Namun kalau untuk hotel sendiri itu lebih diisi oleh kamar-kamar yang mana cenderung lebih kecil daripada ruang-ruang yang ada di convention center dan shopping mall gitu. Berikut ini diagram kelompok organisasi ruang, bisa kita lihat di sini. Dan ini untuk diagram matriks, ini untuk hotel, diagram matriks untuk shopping mall, dan diagram matriks untuk convention center. Dan berikut ini merupakan bubble diagram hubungan ruang, yang mana untuk bagian bawah sini saya letakkan bubble diagram untuk shopping mall itu sendiri, sementara yang di berikutnya itu untuk bubble diagram dari hotel, dan yang paling di atas itu merupakan bubble diagram untuk convention center. Berikut pemilihan analisis tapak. Jadi tapak yang saya pilih itu ada 3 alternatif site, yang mana ketiga alternatif site ini terletak di kota Gorontalo, di mana bagian utara Pulau Sulawesi, Indonesia, dengan koordinat sekitar 0,54 derajat lintang utara dan 123,6 derajat bujur timur. Kota ini berada di pesisir Teluk Tomini yang menjadikannya sebagai salah satu kota pesisir strategis di kawasan Indonesia Timur. Secara administratif, kota Gorontalo berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Gorontalo, sebelah selatan Teluk Tomini, sebelah barat Kabupaten Gorontalo, sebelah timur merupakan Kabupaten Bone Bolango. Begitu. Ini untuk kriteria pemilihan tapak. Jadi dari kriteria pemilihan tapak ini saya memilih 3 alternatif. Yang pertama dan yang kedua merupakan site atau tapak yang berletakan cukup berdekatan, yaitu di Jalan Brigadir Jenderal Piola Issa. Sementara untuk alternatif site ketiga itu berada lumayan cukup jauh dari site, yaitu di Jalan Adam Zakaria. Jadi untuk alternatif pertama dan alternatif kedua itu cenderung berdekatan begitu. Berada di jalan yang sama, berada di lokasi yang sama, namun merupakan site yang berbeda begitu. Untuk alternatif pertama yaitu ini di Jalan Brigadir Jenderal Piola Issa, di mana bisa kita lihat di sini untuk view barat merupakan view timur, utara sama selatannya merupakan kawasan dari pertanian atau perkebunan warga. Namun untuk view dari utara ini merupakan akses dari jalan itu sendiri, jalan besar itu sendiri begitu. Dan ini merupakan existing tapak, di mana ada beberapa fasilitas seperti tiang listrik dan lain sebagainya, dan ada beberapa vegetasi yang terdapat pada site. Untuk alternatif kedua untuk lokasi kedua masih berada di jalan yang sama, yaitu di Jalan Brigadir Jenderal Piola Issa, namun berada sedikit agak jauh dari lokasi sebelumnya, tidak terlalu berdekatan sekali. Bisa kita lihat di sini untuk view dari barat, selatan, timur, dan utara dari site sama saja merupakan lahan persawahan atau perkebunan dari warga. Namun berbeda dengan lokasi sebelumnya, lokasi yang berikut ini lebih banyak bangunan yang sudah terbangun di dalamnya begitu. Di antaranya contoh mungkin kita bisa lihat di sini ada bangunan yang lumayan terkenal, yaitu bangunan Partai Nasdem begitu. Sementara untuk fasilitas yang eksis, yang merupakan data existing di bangunan ini, bisa kita lihat seperti ada saluran air, namun bisa kurang baik. Bisa kita lihat di sini ada tiang listrik, dan ini merupakan beberapa vegetasi yang ada di site itu sendiri. Dan untuk alternatif ketiga yaitu di Jalan Adam Zakaria, bisa kita lihat di sini untuk view dari barat, timur, selatan, utaranya. Dan ini untuk
data existing tapak, vegetasi dan lain sebagainya. Untuk di site ini lebih jarang ditemukan pepohonan. Semua site yang terpilih, semua alternatif site yang saya pilih cenderung merupakan lahan persawahan atau lahan perkebunan warga gitu. Dimana saya terpilih setelah melakukan dari melakukan pengolahan melalui tabel kriteria pemilihan tapak, maka tapak yang terpilih adalah site yang kedua, yaitu di Jalan Brigadir Jenderal Piola Isa gini. Bisa kita lihat. Yang mana KDB dari bangunan atau koefisien dasar bangunan itu merupakan 70%. Dan untuk KDH, koefisien dasar hijau itu merupakan 30% gitu. Untuk data tapak dari analisis view data tapak dari site yang terpilih begitu. Bisa kita lihat di sini untuk dari view barat laut merupakan lahan persawahan. View barat juga merupakan persawahan. Untuk view selatan itu merupakan jalan Andalas. View utara merupakan persawahan, namun di sebelah utara ini, di ujung sebelah utara terdapat sebuah sekolah yaitu SDN 89 Sipatana. Untuk view dari timur di mana berbatasan langsung dengan kantor camat dari kota utara, dan view tenggara di mana ada terletak partai base camp Partai Nasdem gitu. Untuk potensi dari site ini di mana yang pertama yaitu arah pandang sebelah utara pemukiman dan fasilitas umum, sebelah selatan bangunan komersial dan jalan utama, sebelah timur dan barat beragam aktivitas masyarakat dan kendaraan. Untuk lanskap keberadaan pepohonan di beberapa titik memberikan kesejukan visual bangunan dan variasi bentuk warna yang dinamika visual. Untuk kekurangan dari site ini sendiri, ketidakteraturan fasad bangunan. Yang kedua, bangunan di sepanjang jalan didesain dengan ketinggian yang tidak seragam sehingga menciptakan tampilan visual yang kurang harmonis. Yang ketiga, kurangnya ruang terbuka hijau. Yang keempat, minimnya vegetasi atau taman kecil di sekitar tapak yang membuat lingkungan terasa lebih padat dan kurang nyaman secara visual. Yang kelima, kondisi infrastruktur jalan, mungkin yang di sebelah sini di area lurus sebelah sini ini mungkin agak sedikit kurang, ada beberapa jalan yang berlubang di area situ. Dan berikut, jika trotoar dan drainase kurang tertata bisa mengurangi estetika serta kenyamanan pengguna jalan. Berikut solusi yang bisa ditawarkan. Yang pertama, penataan fasad bangunan. Yang kedua, penambahan ruang terbuka hijau. Yang ketiga, perbaikan infrastruktur jalan. Jadi itu merupakan kekurangan potensi dan solusi yang berada di tapak terpilih begitu. Untuk sarana dan prasarana itu sendiri, lokasi tapak ini berdekatan dengan beberapa sarana dan prasarana yang cukup strategis. Bisa kita lihat di sini dekat tapak berada terdapat kantor BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 2 kawasan perumahan KPR, terdapat kantor dinas kesehatan, Masjid Besar Nurul Jannah, terdapat pusat kawasan kuliner atau restoran dan food court, terdapat puskesmas Kota Utara, kantor camat Kota Utara, Tiara Water Park sebagai sebagai sarana untuk hiburan, dan kantor polisi sebagai sarana keamanan begitu. Untuk analisis klimatologi bisa kita lihat di sini. Jadi orientasi dari bangunan ini sendiri akan berorientasi ke arah selatan, yang mana agak sedikit tergeser ke arah barat daya. Jadi untuk matahari paginya itu sendiri berada di sebelah sini pada jam 7 pagi, dan untuk
jam 3 sore berada di sebelah sini gitu. Analisis penghawaan. Angin dan penghawaan. Potensi. Arah angin yang datang dari sisi barat laut side dapat dimanfaatkan sehingga penghawaan alami dapat dimanfaatkan sebagai penghawaan alami sehingga mengurangi kebutuhan penggunaan AC ataupun kipas begitu. Untuk masalahnya itu sendiri, jika angin membawa suara dari luar seperti lalu lintas, bangunan yang akustiknya tidak didesain dengan baik rentan terhadap kebisingan. Dari segi struktur, angin kencang dapat memberikan tekanan yang lebih besar dari sisi barat laut utama, sehingga pada bangunan high rise, angin dari arah barat laut juga bisa membawa debu dan polutan ke dalam bangunan. Untuk solusinya yang bisa ditawarkan itu sendiri, pemanfaatan taman rambat pada fasad bangunan yang tidak hanya menambah keestetikan bangunan tapi juga dapat mengontrol polutan dan kebisingan, menggunakan struktur yang tahan akan bencana alam seperti struktur rangka, struktur inti, dan struktur lain-lain. Untuk curah hujan itu sendiri, lokasi site ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup tinggi di bulan-bulan tertentu, seperti daerah Gorontalo pada umumnya, yaitu pada bulan Mei hingga Januari begitu. Dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan hujan yang dapat mengurangi konsumsi air tanah berlebihan jika didesain menggunakan taman vertikal dan lain sebagainya begitu. Lanjut, untuk analisis transportasi, aksesibilitas dan sirkulasi, bisa kita lihat di sini. Untuk data tapak pada kawasan setidaknya memiliki 3 jalur transportasi, 1 jalur primer dan 2 jalur sekundari, di mana 1 jalan primer berada di depan tapak dan 2 jalan sekundari berada di sisi kanan dan kiri tapak begitu. Bisa kita lihat di sini. Jadi untuk bagian yang sebelah sini yang di depan tapak yang ditandai dengan arah selatan, yaitu merupakan jalan utama atau jalan Andalas, yang mana itu merupakan jalan arteri. Sementara untuk jalan yang ditandai dengan warna kuning itu merupakan secondary road atau jalan sekunder. Untuk analisis transportasi, aksesibilitas dan sirkulasi. Jadi untuk analisis kebisingan, jadi yang berwarna merah ini untuk menandakan kebisingan tinggi, yang berwarna kuning menandakan kebisingan sedang, sementara yang berwarna hijau itu menandakan kebisingan cenderung rendah. Dimana bisa kita lihat di sini, yang mempengaruhi dari tingkat kebisingan di site ini merupakan pemukiman warga, bisa kita lihat di sini, dan juga akses jalan itu sendiri. Dikarenakan site ini merupakan diapit oleh 2 jalan yang cukup ramai begitu. Jadi yang berikut yang di area timur itu memang hanya merupakan jalan sekunder atau jalan secondary road, namun intensitas dari pengendara mobil dan motor di situ juga sangat tinggi, tidak kalah jauh dengan jalan utama yang berada di sebelah selatan ini begitu. Lanjut, untuk zoning tapak, untuk analisis vegetasi. Jadi jadi site ini memiliki satu kekurangan, yaitu dia memiliki sedikit sekali vegetasi. Ada beberapa vegetasi namun tidak banyak begitu. Jadi mungkin bangunan ini bisa kita desain dengan menambahkan beberapa area hijau seperti ini. Contoh, bisa kita lihat di sini yang berwarna hijau itu merupakan rencana peletakan vegetasi, di mana akan mengitari seluruh site bangunan, yang di mana bangunannya akan berada di tengah, dan yang berwarna hijau ini merupakan rencana peletakan vegetasi, sehingga dapat memperindah dan membuat
pengguna bangunan itu lebih nyaman lagi gitu. Bisa kita lihat sini zoning tapak yang warna merah, arah panah warna merah menunjukkan jalan masuk, untuk warna biru menunjukkan jalur keluar. Ruang terbuka hijau ditunjukkan oleh warna hijau, bangunan utama ditunjukkan oleh warna kuning, sirkulasi ditunjukkan oleh warna abu-abu, dan untuk area parkir ditunjukkan oleh warna coklat. Berikutnya ini zoning tapak ke atas begitu. Jadi bagian paling bawah itu merupakan shopping mall, bagian bangunan yang kedua itu merupakan fungsi dari hotel, yang mana fungsi hotel itu merupakan fungsi utama dari bangunan itu sendiri, dan yang bagian paling atas merupakan area convention center. Berikut untuk gubahan masa bangunan. Jadi yang pertama latar belakang. Perancangan bangunan high rise merupakan tantangan yang membutuhkan pendekatan holistik dalam aspek gubahan massa dan gubahan bentuk. Gubahan massa tidak hanya berfungsi untuk menciptakan bentuk arsitektural yang menarik, tapi juga berperan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang, mendukung sirkulasi yang baik, serta memperkuat hubungan antara bangunan dan lingkungannya. Seiring dengan perkembangan infrastruktur modern, konsep high-rise building atau bangunan bertingkat tinggi semakin banyak diadopsi, sehingga solusi optimal dalam pemanfaatan lahan perkotaan kota-kota di Indonesia termasuk Gorontalo mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga menuntut adanya perencanaan tata ruang yang berkarakter. Oleh karena itu, penerapan konsep gubahan massa high-rise building yang tetap mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokal sudah sangat penting di Gorontalo. Gorontalo yang dikenal sebagai kota Serambi Madinah memiliki kekayaan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang khas. Unsur budaya ini dapat diimplementasikan dalam konsep arsitektur bangunan yang melalui eksplorasi bentuk, ornamen, serta pola ruang yang merefleksasikan filosofi masyarakat setempat. Selain itu, ada adaptasi terhadap kondisi iklim tropis Gorontalo juga menjadi pertimbangan utama dalam perancangan guna menciptakan bangunan yang nyaman, hemat energi, dan ramah lingkungan. Begitu. Terdapat 3 alternatif gubahan massa yang dipilih untuk oleh saya yang bertema regionalisme. Bisa kita lihat di sini untuk alternatif pertama yaitu gubahan bentuk yang terinspirasi dari tolangga. Bentuk alternatif pertama gubahan massa ini mengambil inspirasi dari bentuk tolangga, yang mana tolangga merupakan serangkaian kue-kue tradisional yang dibentuk sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti piramida kerucut yang diarak menuju masjid sebagai bentuk perayaan Maulidan khas Gorontalo atau kelahiran besar Nabi Muhammad SAW. Gubahan massa ini mengambil bentuk kerucut seperti pada yang terdapat pada tolangga. Bisa kita lihat di sini yang berwarna merah itu menunjukkan bagian yang merupakan fungsi bangunan yaitu convention center, sementara kuning hingga ke oren-orenan itu merupakan fungsi bangunan yang diperuntukkan sebagai hotel, sementara yang ditandai oleh warna biru itu merupakan bagian atau fungsi bangunan yang diperuntukkan untuk shopping mall. Untuk alternatif kedua itu sendiri, saya mengambil alternatif gubahan massa yang terinspirasi dari tiang pahangga, yang dimana tiang pahangga ini merupakan dekorasi tiang yang biasanya terdapat pada pelaminan atau puade dalam adat tradisi Gorontalo, yang mana memiliki 4 warna yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu, di mana setiap warna memiliki artinya masing-masing sesuai dengan prinsip adat Gorontalo. Arti dari tiap warna tersebut antara lain merah merepresentasikan keberanian, kuning keagungan, hijau kesuburan, dan ungu kewibawaan. Sama seperti yang sebelumnya, yang berwarna merah yang berada di atas bangunan itu merupakan area convention center, di tengah itu merupakan area hotel, dan untuk bawah itu merupakan fungsi bangunan yaitu shopping mall. Sementara untuk alternatif gubahan ketiga, saya mengambil alternatif
inspirasi dari bunga pinang muda, di mana bunga pinang yang masih muda biasanya digunakan pada saat prosesi ritual bayat dalam tradisi Gorontalo. Tradisi ini diperuntukkan untuk para gadis yang sudah menginjak usia dewasa. Tradisi semacam ini juga sering disebut sebagai mandi lemon, di mana pada saat ritual dimulai, salah satu tetua adat wanita akan membelah bunga pinang tersebut untuk meramal nasib masa depan dari gadis tersebut begitu. Sama seperti gubahan-gubahan yang sebelumnya, yang mana berwarna merah dan di bagian paling atas itu merupakan area convention center, sementara yang bagian kuning menuju ke arah oren-orenan itu merupakan bagian bangunan dengan fungsi hotel, sementara untuk yang warna hijau itu merupakan bagian bangunan dengan fungsi shopping mall. Untuk orientasi bangunan itu sendiri, bangunan ini mengarah ke arah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengarah ke arah selatan, cenderung agak menyerong ke arah barat daya, di mana bagian sisi sebelah belakang kanan bangunan mendapatkan sinar matahari pagi secara langsung, sehingga bangunan ini akan terasa sedikit hangat pada pagi hari namun tidak terlalu panas. Sedangkan pada sore hari sekitar pukul 2.30 hingga pukul 4.00 di sisi kanan bangunan akan terpapar sinar matahari sore yang mana akan terasa panas sehingga bagian tersebut, namun dikarenakan sinar tersebut tidak datang di sore hari, dikarenakan sinar tersebut datang di sore hari, maka tidak akan terlalu terasa. Inilah yang menjadi kelebihan dari bangunan yang berorientasi ke arah selatan, di mana bagian bangunan akan cenderung sedikit lebih panas karena tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung. Sedangkan pada sisi bangunan yang sedangkan pada sisi depan bangunan akan ditambahkan banyak bukaan yang dapat memaksimalkan sirkulasi udara yang dapat masuk ke dalam bangunan gitu. Ini kurang lebih konsep site-nya. Berikut penentuan sistem struktur. Bangunan bertingkat tinggi atau high-rise building memerlukan perancangan struktur yang kokoh dan stabil untuk mampu menahan beban vertikal dengan gaya literal seperti angin, gempa. Proses perancangan pemilihan sistem struktur fondasi menjadi aspek yang penting untuk menjamin keamanan serta performa bangunan dalam jangka panjang. Dua komponen utama yang sering diterapkan dalam high-rise building yaitu seperti pondasi tiang pancang dan dinding geser atau shear wall sebagai elemen-elemen pendukung dasar. Jadi bisa kita lihat di sini adalah contoh dari tiang pancang itu sendiri. Jadi untuk pondasinya ini sebelah yang atas ini, dan untuk pancangan atau tiang pancangnya ini merupakan dua bisa kita lihat seperti dua tiang yang menusuk ke dalam tanah itu sendiri, menyerupai taring gitu bisa kita lihat. Sementara untuk struktur shear wall itu merupakan dinding geser yang dapat bergeser mengikuti struktur dari gempa atau merupakan struktur yang dapat mengikuti ritme dari gerakan gempa atau apapun itu begitu, sehingga dapat sedikit mereduksi dari kerusakan yang dapat ditimbulkan dari gempa itu sendiri, begitu kurang lebih penjelasannya. Metodologi perancangan struktur bangunan high rise. Substruktur atau pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang merupakan elemen struktural dalam bangunan yang berfungsi mendistribusikan tekanan gravitasi secara merata ke dalam tanah sehingga memastikan bangunan tetap kuat, kokoh, dan stabil. Fondasi berbentuk kolom-kolom yang terbuat dari beton baja berukuran tinggi berperan memperkokoh struktur bangunan. Untuk materialnya, tiang beton bertulang baja atau kayu keras. Yang pertama, tiang pancang beton bertulang baja atau kayu keras. Yang kedua, beton. Yang ketiga, pasir dan kerikil. Yang keempat, material tambahan seperti besi beton, kawat baja, dan pelengkap lainnya begitu. Untuk shear wall itu sendiri bisa kita lihat di sini. Shear wall adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kinerja struktur bangunan bertingkat dalam mengurangi
sampingan horizontal dinding pendukung dari pendukung ini berfungsi meningkatkan kekuatan struktur serta menyerap gaya geser secara efektif. Begitu. Keunggulan dari shear wall dalam konstruksi meliputi menyediakan stabilitas literal yang tinggi sehingga efektif dalam menahan gaya akibat angin dan gempa, lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem penahan beban lateral lainnya, sehingga menjadikan pilihan yang populer untuk proyek dengan pertimbangan biaya begitu. Jadi dari segi struktur dia kuat, dari segi ekonomi dia juga lebih. Beberapa kelemahan dari shear wall dalam konstruksi itu seperti contoh memakan ruang lantai yang signifikan dan kurang menarik dari segi estetika gitu. Namun kurang menarik dari segi estetika, membutuhkan perawatan secara berkala dan beban literal yang terkonsentrasi pada titik tertentu. Namun bukan hanya memiliki kekurangan, tapi dia juga memiliki beberapa keunggulan gitu. Keunggulannya diantara lain meliputi dapat menyediakan stabilitas literal yang tinggi. Yang berikut, lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem pertahanan beban literal lainnya, lateral lainnya. Yang ketiga, proses pembangunannya relatif lebih mudah tanpa memerlukan sambungan yang kompleks. Dan yang keempat, dapat dirancang sesuai dengan berbagai kebutuhan arsitektur serta disesuaikan dengan bentuk dan ukuran bangunan begitu. Untuk tantangan dan solusi. Distribusi beban yang tidak merata. Jadi ada beberapa kemungkinan bangunan itu akan mendapatkan distribusi beban yang tidak merata. Contohnya seperti pada di gambar ini. Bebannya itu cenderung terbeban ke samping karena selain struktur bangunan itu menahan beban dari bangunan itu sendiri, struktur bangunan itu juga dapat juga harus menopang beban dari manusia dan barang-barang yang berada di dalamnya begitu, perabot atau furniture yang berada di dalamnya, sehingga jika satu bangunan itu lebih condong berat ke satu sisi tertentu, ada sedikit kemungkinan bahwa dia akan sedikit bergeser seperti pada gambar yang tersedia ini. Namun untuk kami memiliki beberapa solusi, yaitu optimasi desain struktur, yang mana kita dapat menggunakan shear wall dan beton core. Berikut kita dapat menggunakan kolom balok dan yang proporsional begitu. Untuk pondasi dengan kondisi tanah, pondasi tiang pancang untuk menyeluruhkan beban ke lapisan tanah yang lebih kuat, rough foundation atau pondasi rakit untuk mendistribusikan beban secara merata, pile cap atau tie beam untuk menghubungkan pondasi agar stabilitas tetap terjaga begitu. Berikut tantangan yang berikutnya itu adalah retak akibat gempa. Jadi dinding pendukung yang terlalu kaku dapat mengalami retak saat terjadi gempa karena kurangnya fleksibilitas dalam menyerap energi seismik. Jika hubungan antar elemen tidak didesain dengan baik, dapat terjadi kerusakan lokal atau local failure. Bahkan keruntuhan progresif begitu. Untuk solusi yang bisa ditawarkan dari tantangan ini yaitu ada dua. Yang pertama, menggunakan dinding pendukung dengan sambungan khusus seperti coupled shear wall dan ductile shear wall yang lebih fleksibel. Yang berikutnya, menggabungkan isolasi seismik base isolator untuk menyerap energi gempa gitu, sehingga dapat dia mereduksi kekuatan dari gempa itu sendiri, kekuatan goncangan dari gempa itu sendiri. Untuk asistensi sendiri, mohon maaf saya baru melakukan 1 kali asistensi. Mungkin cuma itu yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.